Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Hana Rahma Kamila, sebagai pembawa acara Bincang Ekonomi Islam pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan tamu, yaitu pengamat sekaligus Profesor Ekonomi Ibu Raisa Nuradia, dan juga akan disampaikan masalah-masalah berdasarkan teori ekonomi Islam dari Ibu Nadine Agastiardana. Langsung saja, pada berita yang pertama, yaitu adanya kenaikan harga minyak goreng yang terjadi sejak awal tahun 2022. Untuk lebih jelasnya lagi, akan disampaikan oleh Ibu Raisa. Ya, langsung saja, Ibu. Iya, kenaikan harga minyak goreng sawit ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat maupun pemerintah. Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah yang mengakibatkan produsen lebih memilih mengeksporkan produknya ke luar negeri. Yang kedua yaitu adanya program B30 yang merupakan peralihan produk menuju produk biodiesel yang dampaknya yaitu para pengusaha CPO diwajibkan menyuplai market biodiesel sebanyak 30%. Lalu selanjutnya faktor ketiga yaitu COVID-19 yang belum berakhir. Karena adanya COVID-19 tersebut dapat melumpuhkan ekonomi, yang mana perekonomian yang tadinya memang sudah sulit, ditambah sulit lagi dengan adanya kenaikan harga minyak goreng ini. Lalu selanjutnya yaitu adanya kenaikan harga distribusi. Sebagai yang kita tahu, negara Indonesia ini negara yang luas dengan banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh proses distribusi ini yang menyebabkan naiknya harga distribusi atau biaya transportasinya tersebut. Mengapa kelangkaan minyak goreng ini mendapat perhatian? Namun naiknya minyak goreng ini mendapat perhatian karena seharusnya kelangkaan tersebut tidak berdampak besar bagi Indonesia. Karena Indonesia ini salah satu pengekspor kelapa sawit. Bukankah ini sangat menjadi aneh? Karena mengapa pengekspor kelapa sawit mendapatkan harga yang lebih tinggi dalam negaranya sendiri? Lalu selanjutnya, karena adanya kenaikan harga minyak goreng, masyarakat mayoritas yang memakai minyak goreng ini mulai merasa kesulitan. Langkah yang diambil pemerintah yaitu menerapkan HET sebesar 14.000 per liter. Lalu kenaikan tersebut menjadi berkurang. Langkah selanjutnya yaitu pemerintah mengeluarkan larangan ekspor crude palm oil pada tanggal 28 April. Hal ini guna menekan harga minyak goreng untuk kembali ke harga awal. Airlangga yang merupakan Menteri Perdagangan akan memperlakukan larangan ekspor tersebut sampai harga minyak goreng dapat ditekan menjadi 14.000 per liter. Nah, pada tahap ini pemerintah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Perdagangan. Ya, jadi kelangkaan crude palm oil ini karena adanya melonjaknya harga CPO di dunia internasional ya, makanya minyak nabati menjadi langka. Oke, saya ingin bertanya kepada Ibu Raisa, apakah dampak dari kenaikan minyak goreng tersebut ini termasuk karena adanya perang Rusia-Ukraina? Bagaimana menurut Ibu? Iya, menurut saya ini juga merupakan dampak dari adanya perang Rusia-Ukraina. Karena perang Rusia-Ukraina, yang mana Ukrainanya ini sendiri merupakan penyumbang 17% minyak nabati dunia. Itu menjadi dampak pada CPO global. Oh ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, saya ingin mendengar bagaimana penjelasan menurut ini ya, teori ekonomi dari Bu Nadine. Baik,
Dari kasus kenaikan harga minyak goreng ini termasuk dalam sifat elastisitas permintaan, yaitu inelastis dengan nilai kurang dari 1, sesuai dengan karakteristiknya, di mana perubahan harga tidak banyak berpengaruh terhadap jumlah permintaannya. Nah, begitupun dengan harga minyak goreng yang mengalami kenaikan, namun tidak banyak mempengaruhi permintaan oleh masyarakat. Dalam elastisitas penawaran, minyak goreng ini bersifat elastis terhadap penawaran minyak goreng, di mana perubahan harga minyak goreng di pasar langsung ditanggapi oleh para produsen minyak goreng sawit dengan meningkatkan jumlah produksinya. Dalam ekonomi Islam, apabila terjadi perubahan harga yang diakibatkan oleh ulah manusia, maka pemerintah berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadine atas pandangannya, teori dari ekonominya. Selanjutnya ada kasus yang kedua, yaitu ada berita, maksud saya ada berita yang kedua, yaitu mengenai kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya. Nah, bagaimana menurut Ibu Raisa mengenai hal tersebut yang terjadi setiap tahunnya? Ya, naiknya sejumlah harga bahan pokok merupakan hal yang selalu terjadi setiap tahunnya menjelang Ramadan ataupun Hari Raya. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh tingginya permintaan pasar, sehingga harga pun menjadi ikutan naik. Hal ini juga menambah beban finansial bagi sebagian masyarakat, yang mana kita tahu menjelang Hari Raya, kenaikan harga bahan pokok akan selalu terjadi. Dalam menghadapi masalah kenaikan harga ini, pemerintah berupaya menjaga pasokan bahan pokok agar tetap dan selalu tersedia pada hari raya. Pemerintah juga mendistribusikan bahan pokok diikuti dengan pengawasan KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagai usaha preventif adanya pelanggaran persaingan usaha. Yang mana jika terjadi pelanggaran akan menyebabkan merusaknya harga pasar, yang mana akan terjadi kenaikan harga. Iya, jadi dalam hal ini pemerintah yang pasti berupaya untuk menjaga pasokan bahan pokok agar tetap ini ya stabil ya dan selalu tersedia ya. Tapi saya ingin bertanya, menurut Ibu Raisa, karena kenaikan bahan pokok ini kan selalu terjadi saat menjelang Lebaran atau hari-hari raya besar. Nah, apakah ada cara agar mengubah hal tersebut agar harga bahan tetap stabil? Bagaimana menurut Ibu? Ya, menurut saya kenaikan harga ini akan sulit dihindari ya, karena setiap tahun memang akan terjadi kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya Lebaran. Maka dari itu, masyarakat harus mempunyai barang substitusi agar dapat mengganti barang yang tidak mampu dibeli. Atau masyarakat dapat menjadi penyedia barang-barang tersebut dengan cara menanam tanaman yang sekiranya memiliki harga yang tidak stabil atau akan melonjak pada hari raya, seperti cabai, sayur-sayuran. Dan dengan ini masyarakat dapat meringankan bebannya. Oke, seperti itu. Jadi jika menurut ekonom masyarakat harus selalu menyediakan barang sebelum harganya melonjak naik ya. Baik. Ya, selanjutnya saya akan ingin melihat bagaimana menurut Ibu Nadine dalam teori ekonominya. Baik, dari kasus kenaikan harga bahan-bahan pokok menjelang hari raya diakibatkan oleh jumlah permintaan yang meningkat karena masyarakat cenderung lebih konsumtif daripada hari biasanya. Perubahan harga ini tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, yang mana sesuai dengan sifat elastisitas permintaan inelastis. Namun, permintaan yang meningkat ini tidak seimbang dengan pasokan barang yang tersedia. Akibatnya, beberapa pedagang melakukan tindakan curang, seperti memberikan harga tinggi dari perkiraan harga semula, yang mana tindakan tersebut dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kecurangan.
Pemerintah ikut campur sebagai price control dengan menetapkan harga maksimum suatu barang. Jadi, jika mekanisme pasar dinilai tidak efektif dan merugikan, maka pemerintah berhak ikut campur untuk melakukan intervensi harga dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Nadine. Ya, selanjutnya ini ada berita yang terakhir ya, itu terdapat pada bidang otomotif. Jadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Yang terjadi di beberapa negara ya. Nah, ini apakah bisa dijelaskan oleh Ibu Raisa? Ya, akhir-akhir ini perkembangan teknologi begitu terasa ya. Salah satunya adalah dengan adanya mobil listrik. Dengan merek yang paling laris pada saat ini yaitu Tesla. Dengan antusiasme konsumen yang tinggi, Tesla ini mulai membuka pabrik di berbagai negara. Beberapa perusahaan mobil melakukan investasi dengan membuat mobil listrik. Penjualan yang tinggi juga merupakan dampak dari adanya lonjakan harga gas yang menyebabkan masyarakat mengubah pilihannya menjadi mobil listrik. Pada beberapa saat lalu, perwakilan Indonesia berbincang dengan CEO Tesla Motor, Elon Musk, terkait dengan kerjasamanya dengan Indonesia, dengan SpaceX, dan Tesla. Hal ini merupakan lanjutan dari adanya berita bahwa akan dibangun pabrik mobil Tesla di Indonesia. Dalam siaran pers Kementerian Perindustrian yang bekerja sama dengan salah satu produsen mobil listrik, ia menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 20% kendaraan Indonesia pada tahun 2025 akan berbasis listrik. Melihat adanya target dari pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kendaraan dengan emisi karbon rendah dan ramah lingkungan, maka dapat kita pastikan penjualan Tesla akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Oke, jadi karena antusiasme konsumsi dari masyarakat ini yang tinggi serta karena adanya dampak dari adanya lonjakan harga gas ini menyebabkan masyarakat mengubah pilihannya menjadi mobil listrik. Hal tersebut menyebabkan kenaikan dari produksi Tesla, bukan begitu Ibu Raisa? Itu yang saya tangkap. Selanjutnya bagaimana menurut Ibu Nadine dalam teori ekonominya? Persilahkan. Baik, dari kasus Tesla ini, harga mobil Tesla kian melambung tinggi sebab permintaan mobil Tesla semakin meningkat melebihi penawarannya. Hal ini disebabkan oleh hambatan produksi karena bahan baku yang mahal dan membutuhkan proses yang memakan waktu. Makanya Tesla tidak dapat memproduksi permintaan secara langsung, melainkan harus memesan terlebih dahulu. Kenapa walaupun harganya semakin tinggi, namun permintaannya cenderung tetap atau bahkan meningkat karena fitur-fitur dan fungsi dari mobil Tesla ini sangat didambakan oleh orang banyak dan belum memiliki banyak pesaingnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nadine atas pandangannya dan menurut teori ekonominya ya. Ya, karena waktu kita terbatas dan itu dia beberapa berita-berita yang sedang terjadi di Indonesia dan dunia saat ini. Ya, demikian berita yang saya sampaikan kali ini. Saya Hana Rahma Kamila, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa.